Kita sudah belajar kata sabar itu punya arti 3. Yang pertama, bertahan dalam tekanan, bertahan dalam penderitaan. Yang kedua, kata sabar itu artinya bersabar untuk menanti. Ketika Tuhan belum menjawab doamu, sabar, ntar lagi pasti datang. Kalau Tuhan belum sembuhkan penyakitmu, sabar, ntar lagi ada kesembuhan. Dan kata ketiga dari sabar itu artinya tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang meledak, not easy to boil, nggak gampang panas. Nah, pada sesi terakhir ini saya ingin berbicara bagaimana caranya kita bisa sabar. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya kita bisa sabar, Pak? Semua orang butuh sabar. Saya katakan minggu-minggu lalu, saya orang yang tidak sabar, saya orang yang sangat perfeksionis, saya orang yang sangat kolerik, gampang sekali emosi, dan bagi saya sabar itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak mudah, perlu perjuangan untuk sabar. Bagaimana caranya kita sabar? Dari pengalaman saya belajar kita tidak bisa sabar dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa sabar kalau kita bergantung, kita betul-betul penuh Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kesabaran itu adalah buah-buah roh. Salah satu dari buah roh. Kita baca Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23 menulis demikian. Galatia 5, 22 dan 23 berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi Alkitab berkata salah satu buah roh adalah kesabaran. Kita akan bisa sabar kalau kita sadar sabar itu adalah buah roh. Nah, sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang diproduksi. Artinya kita harus sungguh-sungguh bergantung dengan Roh Kudus kalau kita mau sabar. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 18 yang menulis demikian. Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dari dulu berpikir bagaimana caranya penuh Roh Kudus. Tapi dalam ayat ini luar biasa, penuh Roh Kudus itu digambarkan seperti mabuk oleh anggur. Saya dari kecil tuh orang baik-baik ya. Saya nggak pernah merokok, saya nggak pernah mabok. Itu judi, mabok, rokok, no way dalam hidup saya. Makanya saya cocok jadi santo kali ya. Dikasih sayap langsung terbang, kiplik-kiplik itu loh ya. Nah, saya itu dari kecil nggak pernah mabok. Jadi saya nggak ngerti orang mabok. Nah, atau kalau saudara sekalian yang ikuti ibadah Zoom, tapi nggak mungkin lah AI di sini suka mabok ya AI ya. Semuanya sukacita dalam Tuhan. Nah, kata mabok itu dihubungkan dengan penuh Roh Kudus. Seorang mabok adalah orang yang dikuasai oleh minuman keras. Orang mabok adalah orang yang dikontrol oleh minuman keras. Orang mabok itu sadar ya. Orang mabok sadar. Makanya orang kalau penuh Roh Kudus itu sadar. Kalau nggak sadar itu namanya kerasukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang mengaku penuh Roh Kudus, dia bilang saya nggak sadar. Saya disuruh digerakkan ambil barang kamu. Saya disuruh gerakkan ambil istri kamu. Itu enggak, itu bukan penuh Roh Kudus, tapi itu kerasukan. Orang kerasukan dikuasai tapi dia tidak sadar. Orang mabuk itu sadar. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Manado ya, hebatnya di Manado itu, saudara sekalian, banyak orang anak muda suka mabok, tapi maboknya rohani. Teman saya cerita orang Manado itu kalau mabok semari jalan mabok, tapi nyanyinya kau yang terindah, tapi mabok. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mabok itu kita sadar, tapi hidup kita dikuasai oleh wine. Hidup kita dikuasai oleh minuman keras. Nah, begitulah penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya hidup kita dikuasai. Hidup kita dikontrol. Hidup kita 100% dikendalikan oleh Roh Kudus. Kata penuh itu artinya 100%. Bukan 80, bukan 70, bukan 60%. Artinya daging sudah tidak berfungsi lagi. Nah, seringkali dalam hidup kita terjadi pertempuran antara daging dengan roh. Daging melawan roh. Nah, saya mau nanya, seringkali yang menang yang mana? Dalam pengalaman saya, seringkali yang menang adalah daging. Roh itu mau taat sama Tuhan, tapi daging ini selalu berontak, betul nggak?
Roh tuh mau berdoa, makanya ibadah doa pagi ini luar biasa ya. Jam 5:30 pagi New York ya. Kalau kami di Indonesia 4:30 ini juga perjuangan loh Pak Yongki. Karena ini jam tidur sore. Tadi istri saya bilang gini, aduh Pak Yongki ini jamnya tanggung sekali. Mau tidur jam 2 tanggung, mau tidur jam 3 tanggung, ini udah 4:30. Nanti abis ini udah nggak bisa selapen lagi, nggak bisa sleeping lagi. Nah, mana lebih enak? Kita pingin doa pagi, kita pingin bangun pagi. Tapi daging ini rasanya maunya tidur, maunya istirahat, betul nggak? Saya kalau suruh bangun pagi itu berjuangan banget. Makanya kita ikut melayani di doa pagi New York ini, kita ini perjuangan loh. Ini waktu istirahat sore saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Daging saya berkata, sleeping heavenly peace. Daging ini maunya tidur. Daging ini maunya tidur, istirahat. Tapi roh berkata nggak bisa. Kamu harus berdoa bersama-sama BMC New York. Maka roh kamu akan kuat. Makanya Yesus waktu di Taman Getsemani, murid-muridnya ketiduran, Yesus bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, kita harus belajar mengalahkan daging kita. Roh ini maunya mengampuni. Tapi daging ini maunya apa? Dendam, benci. Roh ini maunya memberi, memberkati orang. Daging bilang jangan, jangan. Lu kasih dia setia, wih gede banget tuh, betul nggak? Nah, selalu konflik antara daging dengan roh. Dan selama pengalaman saya, seringkali yang menang adalah daging. Daging yang menang, roh selalu kalah. Nah, saya belajar, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dicas every day dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya setiap pagi saya bangun pagi, saya doa malam, saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh sebanyak mungkin. Karena kita perlu dicas, kita perlu kondisinya 100%. Kalau kondisi kita 80% Roh Kudus, 20% daging, maka daging akan menang, roh akan kalah. Kalau kita memberikan izin sedikit saja celah kepada daging, maka daging akan menguasai dan mengalahkan Roh Kudus dan menguasai hidup kita. Saya belajar harus 100% dicas terus dengan Roh Kudus, dicas terus dengan Roh Kudus. Kalau handphone kita empty, baterainya kosong, kita harus caskan supaya jadi 100%. Begitu juga kita harus dicas sehingga Roh Kudus yang menguasai hidup kita, Roh Kudus yang mengontrol kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Saya belajar ya. Kalau saya itu doanya kurang, hubungan dengan Roh Kudus yang nggak bagus, saya itu bisa uring-uringan. Ada sedikit masalah, saya bisa marah, saya bisa meledak. Kayak kemarin ini, saya punya telepon di rumah saya, Telkom ya. Itu ada masalah. Saya sudah 2 tahun bayar rekening telepon, hampir 3 tahun. Bayar rekening telepon, tapi telepon saya nggak nyala. Udah saya komplain, teknisinya udah capek, mereka nggak datang lagi. Nah, saya tuh komplain karena tagihan saya jalan terus, saya udah nggak mau bayar. Saya bilang, kalau nggak nyala ngapain saya bayar? Udah 2 tahun lebih saya sumbang buat Telkom, walaupun cuma goban-goban, tapi kan duit juga. Saya bilang, saya nggak mau bayar, tapi tagihannya karena mereka nggak mau tahu dari pihak teknisi dengan pihak tagihan beda katanya. Nah, sempat saya hampir emosi tuh, tapi Roh Kudus ingatkan, jangan marah-marah. Jangan emosi. Roh Kudus ingatkan, oh iya, nggak boleh emosi, nggak boleh marah. Terus saya berpikir gini, tadi sempat saya marah, sempat mau emosi, Roh Kudus, ya udahlah, bayar aja lah. Berapapun didendakan, nggak mahal juga, bayar aja. Yang penting selesai masalah telepon, cabut aja. Udah nggak pakai telepon lagi. Kita semua pakai handphone, smartphone. Nggak perlu telepon rumah lagi. Pak Yongki ada telepon nggak di rumah di sana di Regopak? Hah? Kalau ada apa-apa gimana? Kalau satelitnya diboykot gimana? Kita nggak bisa nelpon. Kita butuh juga yang kabel. Tapi Amerika nggak pakai kabel-kabel lagi ya. Sini pakai fiber optik, jadi harus pakai yang internet punya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penuh dengan Roh Kudus, dikuasai, dikontrol. Saya selalu cek hati saya. Ini yang ngontrol hati saya siapa nih? Daging saya, ego saya, apa Roh Kudus? Yang ngontrol hidup saya ini apa nih? Yang jadi tuan di hidup saya hari ini siapa? Agus Lutankah, ego saya? Dan seringkali gini, kalau saya tidak penuh Roh Kudus, sedikit masalah saya bisa cekcok sama istri saya. Sedikit masalah saya bisa ngomel-ngomel sama istri saya. Tapi kalau kami berdua penuh Roh Kudus, luar biasa.
dunia tenang, rumah tangga kami damai di bumi. Haleluya. Nah, saya belajar nih. Kita akan bisa sabar kalau kita connect dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dikuasai, dikontrol, dikendalikan 100% oleh Roh Kudus. Jangan ada sedikit pun celah daging masuk. Ketika daging masuk, dia akan mengganggu, mengalahkan roh, dan kita akan hidup dalam kedagingan. Maka ada perseteruan, ada perselisihan, ada hawa nafsu semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu, penuhlah Roh Kudus. Ketika kita penuh Roh Kudus, kita nggak perlu amlodipin lagi. Kita nggak perlu norfas lagi. Ketika kita penuh Roh Kudus, Tuhan memberikan kita ketenangan, kedamaian. Tuhan memberikan kita kesabaran. Amin, jemaat Tuhan. Yang kedua, kita baca. Apa rahasianya kita bisa sabar? Kalau kita berfellowship dengan Roh Kudus. Tadi kita penuh Roh Kudus, sekarang kita fellowship dengan Roh Kudus. Kita baca deh, 2 Korintus 13 ayat 13 menulis demikian. 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan, fellowship dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita akan bisa memiliki kesabaran kalau kita connect, kalau kita berfellowship dengan Roh Kudus, kita bersekutu, kita menjadi satu. Kata sekutu itu kan menjadi satu dengan Roh Kudus. Kita manunggal, kita connect dengan Roh Kudus. Satu prinsip yang kita harus pelajari adalah Yohanes 14 katakan, Yesus katakan, Roh menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam masa Yesus, Roh Kudus menyertai. Tetapi di hari Pentakosta, Roh Kudus diam di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu tidak bekerja eksternal saja, tapi Roh Kudus itu bekerja internal. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Konsep hadirat Tuhan bukan di luar. Banyak orang ikut ibadah, dia bilang, gua nangis loh, ada hadirat Tuhan. Gue merinding loh, bulu kuduk gue berdiri loh, gue ngerasain hadirat Tuhan. Itu Pendeta Agus nyanyi It is well of my soul, gue rasanya hancur hati banget, misalnya gitu loh ya. Itu kan eksternal. Tapi yang namanya Roh Kudus bukan cuma eksternal, dia shift lebih dalam lagi, dia internal. Hadirat Tuhan itu ada di dalam kita. Bukan dari luar turun ke bawah, tapi sudah ada di dalam kita. Kita bersekutu dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, bayangin, Allah itu ada dalam kita. Maka dari itu, indera rohani kita harus dilatih. Indera rohani kita harus diaktifkan, harus difungsikan, karena dia ada di dalam kita. Mata rohani kita harus difungsikan. Telinga rohani kita harus difungsikan. Penciuman rohani kita harus difungsikan. Perasaan rohani kita harus difungsikan sehingga kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus bukan eksternal, tapi kita merasakan kehadiran Roh Kudus itu internal, dekat sekali, ada di dalam kita. Nah, kita harus berfellowship. Salah satu kata fellowship itu artinya koinonia. Salah satu arti dari koinonia itulah komunikasi. Kita berbicara dengan Roh Kudus dan Roh Kudus berbicara kepada kita. Seringkali kesalahan kita suka berbicara kepada Tuhan, tapi kita tidak mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Ada satu buku yang merevolusi hidup dan pelayanan saya. Judul buku itu ditulis oleh Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Saya waktu di awal pelayanan, saya ngefans sama Benny Hinn, saya ingin jadi seperti Benny Hinn. Saya mau ganti nama jadi Agus Hinn, Bapak Ibu Saudara sekalian. Muka saya mirip-mirip Benny Hinn ya, ganteng-ganteng kata Ainon tadi ya, luar biasa ya. Nah, saya ingin seperti Benny Hinn. Benny Hinn kan terkenal dengan kesembuhan ilahinya. Orang didoakan sembuh, mukjizat terjadi luar biasa. Saya pernah mengikuti KKR Benny Hinn di Singapura, ada anak Indonesia tuh nggak bisa jalan, tungkai kakinya tuh kecil sekali, nggak bisa jalan. Begitu Benny Hinn doakan anak itu bisa jalan dengan tungkai kaki yang cuma seperti pipa paralon itu. Dia jalan di panggung, luar biasa. Saya melihat mukjizat orang yang pakai infus bla bla itu bisa berdiri, bisa jalan, meloncat-loncat, sembuh luar biasa. Wow, di hati saya pengen jadi seperti Benny Hinn. Saya cari teman mami saya yang sakit, saya doakan semuanya, dan hasilnya luar biasa. Mereka mati semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sampai mami saya bilang, Agus, kamu pendeta pencabut nyawa. Tolong jangan doain teman mami lagi. Semua teman mami yang lu doakan mati, kata mami saya. Saya sempat takut doain orang sakit. Kenapa? Kan nggak lucu orang flu saya doakan mati. Orang sakit kepala cekot-cekot saya doakan mati, kan nggak lucu. Tapi setelah saya baca buku Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, hidup saya diubahkan. Pelayanan saya diubahkan luar biasa. Nah, saya belajar satu hal. Ternyata Roh Kudus itu pribadi. Pribadi Allah. Roh Kudus itu bukan tanda. Roh Kudus itu bukan burung merpati, Roh Kudus itu bukan nyala api, Roh Kudus itu bukan sandalama, toshiba, bukan. Roh Kudus itu bukan gemetar, bukan. Itu manifestasi. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah. Nah, sebagai pribadi dia itu punya emosi. Dia punya perasaan. Makanya Roh Kudus bisa berduka. Roh Kudus bisa terluka. Roh Kudus bisa dikecewakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu sebagai pribadi pasti ingin berkomunikasi. Salah satu kebutuhan emosi kita apa? Ngomong, kan? Makanya wanita lebih banyak ngomong dari pria. Wanita itu kalau ngomong cucut, isinya kalau ngomong 3 hari 3 malam bisa nggak selesai loh, hebat banget. Dia pengkhotbah yang paling hebat di muka bumi ini dibandingkan Agus Lutan. Wanita tuh kalau ngomong luar biasa. Kalau nggak ngomong rasanya gimana ibu-ibu? Rasanya tuh kok nggak ngomong tuh gatel ya. Susah kalau tahan nggak ngomong itu, susah kan? Kita ini sebagai pribadi manusia, person, kita butuh berkomunikasi. Salah satu yang membuat saya stres selama COVID ini, tahu nggak apa? Bukan soal duit, bukan soal hepeng. Saya punya teman Pastor Yongki, masa dia nggak bantu saya kalau lagi butuh duit. Tapi selama ini puji Tuhan saya nggak pernah minta bantuan ya Pak Yongki ya. Tuhan cukupkan semuanya. Salah satu yang membuat saya stres dengan COVID ini adalah physical distancing, lockdown itu. Kita selama ini nggak boleh ketemu orang. Kita juga takut ketemu orang, orang juga takut ketemu kita. Saya yang selama ini setiap hari ketemu orang cepiki, hahaha, hihihi, terus kemudian hilang, nggak ketemu orang lagi. Stres tuh. Setiap hari makan di luar, ketemu temen, ngobrol, cerita, sharing, otak jadi tokcer. Begitu di lockdown di rumah, jadi buntu di otak, jadi tolol, jadi nggak ada pengetahuan lagi. Saya rasa stres banget. Apalagi saya sudah nggak bisa ke Amerika. Walaupun Amerika sudah buka, tapi yang di New York bilang not welcome. Belum, nggak boleh datang dulu katanya. Kalau mau berkunjung boleh, tapi kau tinggal di sana nggak boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh biasanya film saya sama Pak Yongki itu, aduh kalau ketemu peluk-pelukan. Saya kalau lihat Pak Yongki, dia peluk Bu Yongki, dia angkat, dia tepuk pantatnya, tetet, katanya luar biasa. Itu bahasa manisnya, bahasa cintanya. Ini rahasia di doa pagi loh ya. Jangan sampai bocor ya. Yang di YouTube jangan bocorin, awas ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kehilangan komunikasi. Saya stres loh. Saya stres banget. Itu kalau kita sudah di rumah 1 minggu lebih ya, saya doa Tuhan, biar ada orang ngajak keluar Tuhan. Biar dia ngajak makan Tuhan. Biar dia ngajak ngopi. Karena mau keluar berdua juga berani-berani ngeri gitu ya. Berani takut. Nah, kita tuh butuh komunikasi. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus tuh butuh berkomunikasi. Dia butuh berbicara dengan kita. Bukan cuma kita bicara kepada Roh Kudus, tapi kita juga mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan selama COVID ini saya melatih kepekaan rohani saya, telinga rohani saya untuk dengar suara Roh Kudus. Dan ada banyak hal yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Ada banyak hal yang Roh Kudus ceritakan, yang Roh Kudus arahkan, yang Roh Kudus tuntun dalam hidup saya. Waktu satu hari istri saya sakit mata, matanya tiba-tiba merah. Waktu merah kita bingung nih gimana. Dia bilang mulai sakit nih kata. Terus saya bilang gimana ya. Saya doa Tuhan kasihani istri saya. Matanya merah, nggak tahu mesti gimana, belum berani ke rumah sakit waktu itu. Terus tiba-tiba saya rasa suara di hati saya bilang gini. Kamu telepon dokter mata kamu. Kamu WA dokter mata kamu. Bisa gitu loh. Iya ya. Kok saya lupa saya punya dokter mata. Semoga dia ingat saya. Betul. Begitu saya WA, dokternya jawab, dan puji Tuhan 3 hari kemudian istri saya sudah sembuh. Saya masih ingat satu hari istri saya ini gatel-gatel. Mungkin karena stres ya.
yang nggak pernah masak selama ini, selebritis keluar makan di luar, ketemu orang sekarang masuk di dapur, masak ya masak gitu ya, sampai saking masak seringnya masak, sukanya harus masak ya, itu dia punya tangan sampai sakit, syarafnya di sini sakit, tulangnya sakit karena pegang kuali, pegang apa, selama ini kan pegangnya cuma blush on gitu ya, lipstick, sekarang pegang-pegang kuali, jadi sempat sakit ininya. Nah, waktu dia gatel-gatel, saya bilang, Tuhan ini kemana ya? Kalau dokter mata saya kenal, dokter kulit saya nggak ada kenal, Tuhan. Ini gimana, Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus bisik di hati saya. Kamu cari aplikasi Halodoc. Saya kaget. Kok ya ada betul nih aplikasi Halodoc. Saya buka, bener. Ada aplikasi Halodoc. Orang Jakarta pasti tahu ya, Halodoc. Wah, luar biasa. Saya coba download aplikasinya, dan kemudian saya cari dokternya, dan saya coba komunikasi, betul dijawab. Dan hebatnya gratis lagi konsultasi pertama. Dikasih obatnya, dan puji Tuhan istri saya sembuh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus itu berbicara. Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Makanya telinga rohani kita harus kita aktifkan. Indra rohani di dalam kita harus kita aktifkan karena dia ada di dalam kita dan kita harus bersekutu dengan dia. Kita harus berkomunikasi, kita harus dekat, kita harus intim, akrab dengan Roh Kudus. Maka kita akan menghasilkan buah-buah yang namanya kesabaran. Saya jujur ada banyak hal yang menggoda, memancing saya untuk marah. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Gampang sekali emosi, Bapak Ibu. Gampang sekali marah. Tapi ada yang ngontrol. Udah mau naik darah nih ya. Tensi udah mau naik nih. Up. Ada yang ngontrol. Yang ngontrol apa? Roh Kudus. Akhirnya berkata, sabar. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Kita akan bisa sabar kalau kita baca dari Roma 8:14. Yang pertama penuh Roh Kudus, yang kedua bersekutu dengan Roh Kudus, yang ketiga Roma 8:14 menulis begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu tahu nggak, orang yang sabar itu adalah tanda kedewasaan iman, tanda kedewasaan rohani. Anak-anak tuh egois loh, anak-anak tuh nggak sabar. Coba ibu-ibu yang punya bayi ya, dia lagi minta makan, bilang sabar sayang, mami lagi nyiapin, sabar. Dia nggak peduli, dia teriak aja. Bayi-bayi itu nggak sabaran. Anak-anak tuh nggak bisa suruh sabar, nggak bisa. Lapar mami. Ini pandemi ini teman saya bilang, Pak, dia punya 3 orang anak, pusing. Kulkas tuh tiap 5 menit dibuka. Dan semua anak bilang malapar. Karena pandemi nggak kemana-mana, anak-anak lapar terus. Jadi mamanya bilang, gue masih kreatif, masa pusing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dewasa itu bisa sabar. Nggak gampang marah, bisa disuruh tunggu, betul nggak? Kalau orang suka nyelonong, nggak mau antri, itu anak-anak. Kalau orang dewasa itu bisa sabar antri, harus sabar menunggu, sabar menanti, nggak gampang emosi, sabar dalam tekanan. Kalau anak-anak begitu ada tekanan langsung nggak mau, betul nggak? Persis ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar sabar, dan itu adalah karakter anak Allah. Kata anak Allah di sini huios, ya artinya anak Allah yang dewasa, anak Allah yang matang, anak Allah yang berkarakter dewasa. Tuhan mau kita nggak cuma jadi bayi, tapi kita bertumbuh jadi anak-anak yang dewasa. Semua jemaat BMC New York yang ikut doa pagi, kita harus jadi orang yang dewasa. Caranya gimana? Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kata dipimpin di sini konsepnya seperti seekor anjing yang diikat talinya dan dibawa tuannya berjalan. Sekarang orang musim anjing di Jakarta, di Indonesia. Di kompleks saya, banyak sekali anjing berseliweran. Apalagi sore ini, semua anjing. Nah, diikat tuh anjingnya, dan anjingnya harus mengikuti kemana tuannya pergi. Makanya kita kalau dipimpin Roh Kudus itu artinya hidup kita diikat oleh Roh Kudus. Makanya Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Ditawan oleh Roh Kudus. Diikat oleh Roh Kudus, tidak bisa kemana-mana lagi. Nggak bisa mengikuti kehendak sendiri. Nggak bisa mengikuti kehendak daging lagi. Tidak ada pilihan selain mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Itu Paulus katakan begitu.
Jadi hidup kita tuh dipimpin. Makanya kata dipimpin itu timbul kata agony. Kata ago dalam bahasa Inggrisnya ago, dari kata ago itu muncul kata agony. Agony itu konflik, intent desire, konflik yang terjadi. Saya mau beritahu, ketika kita dipimpin Roh Kudus, diikat, dibimbing Roh Kudus, terjadi konflik. Konflik dengan daging kita, konflik dengan emosi kita, betul nggak? Orang itu dipimpin tuh susah. Pak Yongki ini gembala sudah berapa puluh tahun ya Pak ya? Saya mau nanya Pak, mimpin orang tuh susah apa gampang Pak? Susah. Mbak Jemaat BMC New York baik-baik loh. Susah. Mimpin orang tuh susah. Kalau seorang mimpin istri aja susah, bapak-bapak. Amin Pak. Betul nggak ya? Nggak, karena istri itu maunya, istri itu ya, wanita tuh birahi kepada suami. Kata birahi itu artinya wanita punya kecenderungan menguasai suaminya, menaklukkan suami, itu wanita. Makanya wanita jadi ingin menguasai, mengontrol, makan di mana dia memutuskan. Dia bobot harus ini, harus ini. Yongki hari ini makannya soto ayam, sop ayam. Hari ini kita masaknya bla bla bla. Kamu tinggal makan saja. Titik. Istri saya pandemi ini bilang, pokoknya apa yang ada di meja, you makan. Kalau enggak, terserah you mau pesan, mau beli di luar, you gojek, kata istri saya. Nah, itu wanita. Nah, untuk dipimpin itu enggak gampang. Daging ini berontak, kehendak ini berontak. Makanya Yesus bilang, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Enggak kita dipimpin Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah kesabaran. Buah kesabaran akan keluar dari hidup setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu tarik nafas, bilang sabar. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa selama 4 minggu ini, semua Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi ini jadi orang-orang yang sabar. Hari ini hidup kita dipenuhi Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Daging berontak, tapi tundukkan, takluk, supaya kita dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.